Shalom, sahabat Berea Channel, apa kabar dimanapun sahabat berada saat ini? Jumpa lagi bersama kami ya di Berea Channel. Kali ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang menarik, sesuatu yang lagi rame nih di jagat maya nih ya, yaitu tentang pernyataan seorang tokoh ya, seorang tokoh yang terkenal. Yuk, tanpa basa-basi, kita akan saksikan dulu ya sebentar ya. Saya akan share. Gue baca dalam satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu Ada kan bro. saya dengar-dengar Itu katanya kalau masuk Kristen, iya, ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. iya, Itu katanya, dogma, nonsen. oh gitu, Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oke. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. betul. Itu adalah tadi benar ya. Nah, itu tadi adalah cuplikan dari video yang beredar di dunia maya, sahabat Berea semuanya. Mari kita akan sama-sama berdiskusi, mari kita akan sama-sama menggali, benar nggak sih yang tadi diomongin itu? Halo Pak Andreas, apa kabar nih sama KMP nih? Baik. Lagi rame nih di jagat maya nih, orang-orang Kristen banyak yang marah nih dengan statement-statement yang tadi ya, public figure tuh ya, followernya juga banyak gitu. Gimana nih, benar nggak sih gitu bahwa di kekristenan itu tidak menjamin keselamatan nih, istilahnya gitu. Gimana nih Ko Andreas, KMP nih? Kalau saya dulu deh ya. Ya, Memang kalau kita lihat banyak agama di dunia ini ya, mereka memang boleh dikatakan beginilah, seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma. Tetapi sebetulnya hanya satu jalan yang bisa menuju surga. Dan kita sebagai orang Kristen tentu kita meyakini jaminan keselamatan itu hanya ada dalam diri Kristus Yesus, ya. Nah, kenapa alasannya? Karena kalau kita lihat berpatok ke dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ kan dikatakan Yesus sendiri yang ngomong loh, bukan nabi-nabi yang ngomong. Yesus berkata, "Akulah jalan." Nah, dia ngomongin kalau nabi-nabi itu kan dia mengarahkan masuk kebenaran tuh harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi Yesus sendiri ngomong, "Aku itulah jalan. Dialah the way, I am the way." Dan kebenaran yang menuntun kita masuk ke dalam suatu kebenaran dan hidup yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 6 ini dikatakan dengan kata zoe. Dan kita ya kan zoe itu artinya hidup yang kekal. Sedangkan hidup yang bersifat jasmaniah ini kan bio, makanya ada kan biologi gitu kan ya. Jadi dialah jalan yang akan menuntun kita masuk dalam suatu kebenaran dan menuju hidup yang kekal, yang abadi. Nah, bahkan ada penegasan dari Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di sini jelas Yesus itulah adalah satu-satunya jalan ke surga. Artinya ini satu jaminan akan keselamatan menuju surga. Itu ada dalam diri dia. Dan kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat beberapa ayat di dalam Alkitab, salah satu contoh Yohanes 8 ayat 24 ya. Di situ dikatakan ayat 24 bagian B-nya lah ya, saya ambil. Di situ dikatakan begini, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Nah, artinya apa? Alkitab menjelaskan secara eksplisit, menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus akan mati dalam dosanya. Artinya apa? Upah dosa itu maut, pasti masuk dalam neraka. Bahkan kalau saya tambahkan ayat lagi, 23 ya, 23 atau Yohanes 8, 23 pada ayat yang 24. Coba dicek dulu deh ya. Nah, saya sambil lanjut lagi ya, Siap. Tapi kalau ada salah ayat nanti tolong dikoreksi sama teman-teman ya. Nah, juga di dalam Wahyu 21 ayat 8 mengatakan gini, siapa aja sih orang-orang yang bakal masuk ke neraka itu kan orang-orang penakut, orang yang tidak percaya. Nah, ada kata-kata orang-orang yang tidak percaya. Nah, orang yang percaya kepada siapa?
tentunya yang tidak percaya kepada Kristus Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus, ya upahnya ya maut. Nah, itu konsekuensinya. Dan yang ketiga, gambaran daripada Allah Bapa sejak di dalam perjanjian lama, Allah berulang kali memberikan satu jalan untuk bebas dari hukuman, yaitu dalam satu tipe gambaran tipologi, yaitu gambaran tipologi ini pasti mengarahnya kepada Kristus Yesus. Kita ambil contoh di Kejadian 6 sampai Kejadian 8, pasal 6 sampai 8 mengenai bahtera Nuh. Artinya itu adalah gambaran, bahtera itu adalah gambaran mengenai hadirat Tuhan. Orang-orang tidak bisa menyelamatkan diri sampai naik ke atas pohon segala pun, mereka akan habis oleh air bah ini, oleh murka Allah ini. Kecuali mereka yang masuk dalam bahtera ini. Nah, yang cukup uniknya adalah gini. Kenapa saya mau bilang bahwa bahtera Nuh ini gambaran daripada hadirat Tuhan? Karena kalau di Alkitab, bahtera ini tidak ditulis dalam bahasa Inggrisnya, bukan ditulis dengan kata boat, bukan, ya, tetap, atau ship juga bukan, tapi disebut dengan ark, Noah Ark. Nah, kata yang sama ARK itu juga mengacu kepada tabut Allah, ya. Oh iya, betul. Ya, betul kan? Betul. Ark of the Covenant, tabut Allah. Nah, itu bicara mengenai hadirat. Kemudian kita lihat gambaran daripada bangsa Israel ketika di Mesir. Ketika Allah memberikan 10 tulah ke-10 ini kan berlaku buat Israel ataupun juga Mesir, ya. Nah, tapi ada satu tanda syarat di mana orang yang menyembelih anak domba lalu menoreh darahnya ke ambang pintu, mereka akan dilewati, mereka akan diselamatkan. Gambar darah ini adalah gambar daripada penebusan yang kemudian digenapi dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, kemudian juga kita ingat simbol daripada ular tembaga yang dibikin oleh Musa terus dipancangkan di sebuah tonggak. Barang siapa yang melihat ke ular tembaga itu, dia akan selamat, tidak akan mati dari pagutan ular itu. Nah, hal ini kan diulang lagi juga oleh Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kurang lebih bunyinya begini. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kenapa harus ditinggikan? Supaya setiap orang yang percayanya, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi dari tiga konteks ini yang saya paparkan ini artinya di dalam kekristenan ada jaminan keselamatan. Kalau kata DS tadi ya, kata DS tadi mengatakan di dalam Kristen tidak ada jaminan. Itu jelas salah besar. Saya nggak tahu DS ini dia agamanya apa. Nah, kalau dia Kristen tentu dia tidak akan mengatakan begini. Kalau dia Kristen dengan pendapat dia seperti itu, artinya dia kurang baca Alkitab. Itu aja mungkin dari saya. Ya. Kristen KTP berarti. Bisa jadi, ya. Bisa jadi. Aduh. Gimana nih Ko MP nih? Ini seru nih. Ya, Jadi tadi si DS ngomong kan gimana? Iya, konteksnya kan konteks dari lingkungan ya, konteks dari apa kata pengetahuan tentang keselamatan, apa kata agama lain ya. Tidak apa kata Alkitab. Agama tidak menyelamatkan, karena yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Tadi yang disinggung oleh narasumber tadi kan tentang jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi dia punya keyakinan tidak ada jaminan terima Tuhan Yesus mendapatkan keselamatan. Kita harus ikuti jalannya, kita harus ikuti kebenarannya, baru kita mendapatkan keselamatan. Kalau kita mengamati atau membaca apa kata firman Tuhan, dan tadi dijelaskan sama Ko Andreas juga kan, bahwa kita menerima keselamatan dulu, baru kita menjalani kehidupan yang benar. Bukan menjalani kehidupan yang benar dulu, baru mendapatkan keselamatan. Sebab pada dasarnya semua manusia telah berbuat dosa, kata kitab Roma. Upah dosa adalah maut. Nah, keselamatan yang dimaksud adalah kelepasan dari murka Allah, kelepasan daripada maut. Ada banyak usaha orang untuk melepaskan diri dari maut. Mungkin lewat perbuatan baik, mungkin lewat amal ibadah, mungkin lewat korban-korban, sembelihan dan lain sebagainya. Ada banyak orang mengupayakan keselamatan, tetapi di sana tidak ada jaminan keselamatan. Di dalam Yesuslah ada jaminan keselamatan. Akulah jalan kebenaran kehidupan. Tidak ada seorang pun yang nyampe ke sana kalau tidak melalui aku.
Satu-satunya cara kita bukan berbuat baik dulu baru diselamatkan, tapi kita diselamatkan dulu. Artinya kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, namanya juru selamat. Nah, dari situ baru kita berbuat baik gitu. Jadi berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi kita diselamatkan dulu, terima keselamatan dulu, baru kita berbuat baik. Keselamatan orang-orang Kristen juga bukan satu keselamatan yang gampangan gitu, bukan keselamatan yang oh udah terima Yesus, ya udah pasti selamat, nggak seperti itu. Tetapi kita terus disempurnakan menjadi pribadi-pribadi yang seperti Kristus. Ada satu yang menarik ya, saya baca kitab Titus. Nah, kitab Titus ini menarik. Titus ini adalah anak rohaninya Paulus ketika Paulus melayani di Pulau Korintus. Karena kesetiaannya, dia diberi kepercayaan menggembalakan jemaat Tuhan di Pulau Kreta. Jadi jemaat-jemaat Tuhan di Pulau Kreta, mereka terima keselamatan. Tapi cara hidup mereka tidak berubah. Dalam Titus pasal pertama ayat 12, ayat 13 kalau nggak salah, nanti ini dibaca ayat 12 atau 13 ya. Nabi mereka sendiri berkata, inilah orang Kreta, mereka pelahap, mereka pembohong, mereka binatang buas gitu kan. Jadi karakter mereka sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Makanya Paulus mengatakan kepada Titus, tegurlah mereka dengan keras supaya mereka sehat di dalam iman. Jadi mereka telah menerima keselamatan, hidup mereka pun harus bertanggung jawab menjadi pribadi-pribadi yang hidup benar, berkenan kepada Tuhan. Jadi dalam Kristus, tadi dipaparkan sama Pak Andreas sudah cukup jelas, 3 hal itu kita meyakini bahwa ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Wow, ini keren ini. Tadi saya senang sekali dengan statement dari KOMP ini ya, bahwa kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan kita ya, KOMP ya, betul ya. Tetapi Ya, kita berbuat baik itu karena kita iman kita bahwa kita itu sudah diselamatkan ya. Nah, sahabat Berea semua ini menarik nih sebetulnya, bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus punya perbuatan baik juga. Memang perbuatan baik itu memang bukan jaminan kita untuk diselamatkan ya. Bukan, tetapi karena kita percaya kepada Kristus, pada Yesus, itu jaminan kita diselamatkan. Nah, cuman kita sebagai sebagai orang Kristen kita pun wajib untuk berbuat baik ya. Bahaya ada sebuah paham nih sebetulnya Kak Andreas ya sama Kak Wempi ya. Kalau misalnya kita ngomong tentang keselamatan ya, sekali selamat tetap selamat itu percaya nggak? Maksudnya gini, kita percaya bahwa perbuatan kita walaupun ugal-ugalan gitu ya, ugal-ugalan, walaupun kita itu melenceng sana sini, kita tetap diselamatkan. Ini gimana nih Kak Andreas sama Kak Wempi nih? Ada masukan nggak? Karena gini, kalau kita lihat dari konteks sekali selamat, tetap selamat, terus ada satu pandangan lain bahwa keselamatan itu bisa hilang. Sebetulnya itu kan ada 2 pandangan teolog ya, Calvin dan Arminian. Ya, Arminian kan. Nah, 2 orang ini sebetulnya mereka kan mengambil suatu teori dari Alkitab. Jadi apa yang mereka paparkan itu kan berdasarkan pendapat mereka, berdasarkan apa yang dilihat dari Alkitab, bukan apa yang seperti yang Alkitab nyatakan. Dan kemudian yang kita lihat, Calvin itu kan seorang teolog Prancis. Masa hidupnya itu kurang lebih tahun 1509 sampai 1564. Sedangkan Arminianus atau Jacobus Arminius itu orang Belanda ya. Tahun kelahirannya tahun 1560 sampai 1609. Jadi dia menjelang 3 tahun atau 3 atau 4 tahun menjelang wafatnya Calvin, Arminianis ini baru lahir, ya kan? Artinya dari generasi yang berbeda, dari zaman yang juga berbeda, dan juga kalau kita perhatikan daripada Arminius ini, dia juga dibelajar tentang teologi keselamatan ini juga bukan langsung daripada Calvin, tetapi daripada murid daripada Calvin yang dia dapatkan itu. Namun dia tidak setuju, ada beberapa hal yang tidak setuju oleh dia. Nah, tapi kalau kita perhatikan, kedua-duanya antara Calvin dan Arminian ini yang dia utarakan itu adalah 2 sistem teologi yang dua-duanya berusaha untuk menjelaskan
hubungan antara kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia dalam kaitan keselamatan. Jadi keselamatan itu memang kedaulatan daripada Tuhan. Namun semuanya itu harus disertai juga tanggung jawab manusia. Bagaimana kita menjalankan daripada keselamatan tersebut. Nah, jadi kedua sistem ini kalau dapat diringkas daripada prinsip daripada Calvin kan ada istilahnya tulip ya, tulip kan Calvin itu kan. Nah, Calvin ini berpegang pada prinsip mengenai manusia ini sudah jatuh total. Sedangkan Arminian berprinsip bahwa kejatuhan itu sebagian. Jadi kalau Calvin pikir manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dia sudah tidak bisa ngambil satu pilihan karena udah rusak total. Jadi Tuhanlah yang menentukan. Ya, menentukan dia harus selamat, dia tidak, ini selamat atau tidak. Sedangkan Arminian mengatakan begini, Arminius mengatakan bahwa kejatuhan manusia itu bersifatnya sebagian. Sebagian ini artinya total, ya? Memang sudah jatuh dalam dosa, tapi kita masih ada free will untuk mengambil satu keputusan. Nah, seperti itu. Nah, kejatuhan total ini menyatakan bahwa semua aspek kemanusiaan sudah tercemar oleh dosa. Itu menurut gambaran daripada Calvin. Oleh karena itu, manusia sudah tidak dapat datang kepada Allah berdasarkan kehendaknya sendiri. Jadi tindakan Allah yang tindakan Allah lah, inisiatif Allah lah yang kepada manusia tersebut. Sedangkan kejatuhan kejatuhan yang sebagian menurut Arminianus itu adalah menyatakan bahwa setiap aspek kemanusiaan itu dikotori oleh dosa. Jadi tindakan manusia itu dikotori oleh dosa, tapi hanya sampai taraf manusia tapi tidak sampai pada taraf di mana manusia tidak dapat beriman kepada Allah. Jadi intinya gini, manusia berdosa, perilaku saya tetap dosa, apapun yang saya lakukan dosa. Tapi itu tidak mencapai konteks iman. Iman kepada Allah itu adalah kehendak kita sendiri, free will-nya kita. Kurang lebih seperti itu. Bang Roni, Mas Roni kan Kak. Jadi kalau misalnya Calvin ini dia tadi yang sampai Ko Andreas omongkan itu teorinya itu total depravity ya, total depravity. Jadi kebejatan total bahwa manusia itu begitu jatuh ke dalam dosa, artinya itu seluruhnya itu manusia tidak ada yang baik, istilahnya itu. Hancur pokoknya itu. Hancur pokoknya ya. Tapi kalau Arminians dia bahwa ada sebagian manusia walaupun dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya Yesus, itu ada yang tetap bisa berbuat baik ya. Betul. Contohnya hati nurani, walaupun bukan orang Kristen, walaupun nggak percaya Yesus, dia itu masih punya sifat baik. Itu Arminian. Jadi kalau misalnya Calvinis berkata bahwa itu adalah total depravity ya. Jadi kebejatan total bahwa orang yang nggak kenal Yesus, orang yang nggak percaya Yesus itu adalah pokoknya seluruhnya itu jatuh lah, bejat lah 100% ya. Tapi kalau Arminian dia masih ada punya sifat baik ya, salah satunya adalah free will dan hati nurani ya. Ini keren juga nih Ko MP sama Ko Andreas. Tadi ya kalau misalnya kita dengerin videonya ya, kalau nggak salah ya videonya, tadi ngomong gini bahwa konsep-konsep agama tadi juga kan sempat disinggung ya. Sempat disinggung nih sama DS tadi ya, bahwa itu sama sebetulnya gitu. Ini benar nggak sih konsep Tuhan di antara agama-agama ini sama, benar nggak sih? Gimana nih? Ini rame juga nih. Rame banget ini, rame banget ya. Nah, kalau mengenai hal tersebut ya, saya nggak berani ngomong bahwa setiap agama di dunia ini sama. Tetapi saya mau ngomong bahwa Allah atau Tuhan yang disembah di dunia itu adalah Esa. Tuhan itu Esa. Allah menyatakan diri kepada manusia itu dalam keesaannya, bukan dalam kesamaannya. Bahwa di dalam dunia ini Allah menyatakan semua itu sama, tidak. Tapi dalam keesaannya. Nah, kalau kita tarik satu ayat firman dalam kitab Kejadian 4 ayat 26, ya, kitab Kejadian 4 ayat 26, itu bunyinya begini. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Nah, lalu ada ayat berikutnya mengatakan begini. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, jadi Alkitab mencatat sejak Enos lahir itu anaknya Set. Jadi cucu atau cucunya daripada Adam Hawa ya. Betul. Enos lahir. Waktu Enos lahir Alkitab mencatat orang-orang sudah memanggil nama Tuhan. Artinya pengenalan nama Tuhan itu sudah dikenal oleh komunitas manusia di bumi ini. Memang tidak dicatat berapa banyak manusia di bumi waktu itu. Komunitasnya udah berapa banyak. Mungkin tidak, populasinya tidak sebanyak sekarang. Zaman di Alkitab Kejadian itu. Tetapi dicatat pada zaman itu
orang-orang sudah menyebut nama Tuhan. Artinya pengenalan akan Allah itu sudah ada dalam diri manusia, ya, dalam diri manusia. Sampai kemudian itu kan di Kejadian 4. Sampai kalau kita tarik garis Kejadian 11 mengenai Menara Babel. Artinya pengenalan Allah ada di dalam benak manusia. Sampai Menara Babel, Allah serahkan mereka memenuhi seluruh muka bumi ini. Jadi mereka membawa konsep-konsep tentang Allah, konsep-konsep dengan Tuhan menurut gagasan dan ide mereka dan juga pengalaman mereka. Jadi ketika spread out ke dunia itulah yang akhirnya kelak melahirkan agama-agama dunia. Sehingga konsep-konsep Allah dengan gagasan dan ide mereka dengan keadaan alam lingkungan yang baru itu melahirkan satu gambaran Allah menurut pandangan mereka. Jadi kalau saya katakan apakah setiap agama memiliki Tuhan yang sama, saya tidak mengatakan itu. Tuhan menyatakan dalam keesaannya kepada manusia. Tapi manusialah kadang-kadang menciptakan Tuhan menurut hasanah dan gagasan mereka. Jadi yang kita sembah ini adalah Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan. Nah, masalahnya di situ. Dalam agama-agama yang ada, apakah yang disembahnya Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan dengan gagasan idenya mereka. Nah, itu saja. Gitu kan ya. Saya mengatakan gitu aja. Memang gimana nih kalau ini? Ya, ini kan saya pernah nonton film India ya. Film India ini menceritakan ada seorang dari luar angkasa turun ke bumi dengan satu misi dan alatnya hilang. Lalu untuk mencari alat tersebut, dia bertanya kepada orang-orang, dan orang-orang itu memberikan satu jawaban. Sudahlah, berserah kepada Tuhan. Ya, tanyalah kepada Tuhan. Bagaimana tanya kepada Tuhan sehingga mendapat jawaban? Lalu dia mengunjungi beberapa agama ya di India. Dia datangi agama A. Oh, ternyata untuk bertanya kepada Tuhan tuh caranya guling-guling, misalkan. Lalu dia guling-guling, ternyata nggak mendapat jawaban. Lalu dia datangi ke agama B. Oh, kalau agama B itu bertanya kepada Tuhan itu nyanyi-nyanyi, misalkan. Lalu dia nyanyi-nyanyi, ternyata dia juga tidak mendapatkan jawaban, gitu kan? Lalu ini muncul kalimatnya Ko Andreas tadi, ya menariknya begitu kan? Kita ini manusia menyembah Allah yang menciptakan kita atau kita menyembah Allah yang kita ciptakan. Nah, seringkali tadi hasanah kita, pemikiran kita yang membuat ilah, yang membuat Tuhan, sehingga kita menyembah Tuhan yang kita ciptakan, bukan Tuhan yang menciptakan kita. Tadi dijelaskan bahwa ketika manusia memanggil nama Tuhan berarti dengan pengertian yang benar waktu Enos. Tapi ketika manusia di Menara Babel dicerai-beraikan, mereka pergi ke utara, mereka pergi ke selatan, mereka pergi ke barat. Lalu mereka menerjemahkan Tuhan sesuai dengan daya pikir mereka masing-masing yang berbeda, gitu kan. Tetapi ada satu hal yang menarik, memang di seluruh dunia ini meyakini adanya seorang pencipta, seorang yang punya kuasa, satu pribadi lah yang punya kuasa. Satu pribadi yang punya kuasa di atas kekuasaan manusia. Itu yang mereka sembah. Nah, pengenalan mereka dengan Tuhan itu ya tergantung dengan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Makanya ada satu istilah, pengalaman bersama dengan Tuhan itu mengakar lebih kuat daripada pengetahuan tentang Tuhan. Setiap kita tadi, Ko Andreas pun mengatakan bahwa kita punya hati nurani untuk mengenal Tuhan yang menciptakan. Dan itu dari mana? Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan yang mengarahkan kita kepada Tuhan yang benar. Saya percaya kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Kepada yang bengkok, dia berlaku bengkok, tetapi kepada yang tulus hati, dia akan tulus hati. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena kebenaran, karena dia akan menemukan kebenaran itu. Nah, ini bagus nih tadi ya, statementnya bahwa semua agama itu sama, bener apa enggak sih? Sebetulnya kalau misalnya menurut saya ya pribadi ya, hal ini kalau misalnya dianggap sebagai kelihatannya baik, mungkin untuk
toleransi segala macam ya, pluralisme segala macam. Oh, semua agama itu baik. Ya, baik, semua agama itu baik, tetapi tidak semua agama itu tidak sama menurut saya ya. Bahwa kalau misalnya kita lihat konsep-konsep agama ya, di Kristen sendiri ada Trinitas ya, di Hindu ada Trimurti ya mungkin ya, di Buddha ada Bodhisattva ya, di Islam ada Tauhid ya, Allah yang Tauhid ya. Nah itu kan konsepnya berbeda gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lihat agama ini nggak boleh disamaratakan menurut saya. Karena apa? Karena konsepnya berbeda, intinya berbeda, konsep keselamatan penebusannya pun berbeda. Misalnya tadi ya, seperti yang kita omongkan di awal nih ya, bahwa konsep keselamatan di Kristen itu jelas bahwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti akan diselamatkan. Kan di agama-agama lain nggak ada seperti itu, konsep seperti itu. Konsep seperti itu hanya ada di kita Kristen aja gitu. Nah, cuman gini nih, ada yang menarik juga nih. Kalau memangnya bahwa kita ini ya diselamatkan ya, itu bukan hanya tubuh jiwa roh aja gitu loh. Betul ya? Sorry, bukan hanya tubuh aja, bukan hanya jiwa aja, tapi keseluruhannya, rohnya. Nah, ini gimana nih dengan konsep-konsep justification, kayak gitu, sanctification, glorification, ini gimana sih? Tolong pencerahannya dong. Nah, memang sebetulnya gini, waktu Adam Hawa diciptakan di Taman Eden, itu kan ada perjanjian Eden. Nah, perjanjian Edennya, kalau namanya perjanjian kan mengikat dua belah pihak. Pihak Allah dan pihak daripada manusia. Ya. Nah, pihaknya manusia itu adalah begini. Dia harus hidup serupa dan segambar dengan Allah. Karena diciptakan segambar dengan Allah. Itu visinya manusia. Jadi di dunia ini visinya apa? Hidup segambar dan serupa dengan Allah. Nah, misinya apa? Beranak cuculah. Artinya apa? Dan taklukkan bumi. Artinya penuhi muka bumi ini dengan gambar-gambar dan rupa-rupa Allah. Itu visi yang pertama. Nah, jika bagian manusia ini bisa melakukan ini, maka bagian Allah adalah Allah akan memberkati manusia berkat Eden. Berkat Eden ini artinya berkat menyeluruh tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kenyataannya manusia gagal. Dia jatuh dalam dosa. Yang seharusnya berkat, makanya menjadi suatu kutuk. Nah, datanglah, kan tadinya manusia Allah nih. Manusia ini gagal nih kan, gambar dan rupa Allahnya rusak. Nah, akhirnya manusia nggak bisa memulihkan dirinya sendiri. Yang bisa memulihkannya manusia ini siapa? Ya Allah. Makanya kenapa Allah jadi manusia? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Rusak. Makanya gambar dan rupa Allah harus dipulihkan. Melalui siapa? Kristus Yesus yang datang ke dunia. Makanya dikatakan Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia artinya gambar Allah ada dalam diri manusia Yesus. Nah, ketika Yesus inilah yang melakukan visi misinya, memperbaiki, memulihkan gambar diri manusia itu ketika mati di atas kayu salib, maka gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia itu kembali pulih. Nah, setelah pulih, makanya ketika Yesus naik ke surga, Yesus kan ngomong, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kenapa kata-kata pergi? Artinya, kita yang sudah menerima keselamatan, di mana gambar dan rupa Allah sudah dipulihkan, ayo, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan mereka menjadi gambar-gambar dan rupa-rupa Allah. Balik lagi sebetulnya ke awal, ya, ke janji Allah. Taman Eden itu. Nah, di dalam kita, di dalam pemahaman gereja kita lah ya, yang kita tidak meyakini tentang sekali selamat tetap selamat, kita memegang dengan prinsip JSG, yaitu justification, sanctification, dan glorification. Ya, nah justification itu apa? Justification artinya pembenaran. Kita yang tadinya dosa, Bung Wempi ini yang tadinya orang berdosa, menjadi dibenarkan oleh Allah. Jadi seorang pelayan Tuhan dipercayakan, ya kan? Padahal Allah yang kudus nggak akan mungkin mempercayakan sesuatu kepada kita yang berdosa karena dia kudus dan kita dosa. Ada batas pemisahnya. Tetapi ketika Bung Wempi ini menerima Yesus bertobat, maka dia dibenarkan oleh Allah secara hukum. Justification. Secara hukum dia dibenarkan. Yang tadinya dia hamba dosa jadi anak Allah. Yang tadinya hukumnya masuk neraka, dia bisa masuk dalam kekekalan. Nah, peristiwa inilah dibenarkan oleh Allah. Nah, setelah kita dibenarkan, artinya status kita berubah. Yang tadinya hamba dosa, sekarang menjadi anak Allah. Ya. Nah, ketika kita menjadi anak, ya, kita artinya status kita juga berubah. Nah, status kita berubah dan posisi kita tidak hanya cukup dengan pembenaran.
ada satu tindakan, kita pun harus belajar hidup kudus. Nah, disitulah betul. sanctification. Nah, makanya kenapa kita meyakini bahwa keselamatan itu akan hilang jika tidak dilakukan. Jadi iman dengan perbuatan itu nempel. Makanya ingat waktu amanat agung Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ajar untuk apa? Melakukan apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Melakukan loh. Artinya keselamatan sudah kita terima. Tapi setelah itu apa yang harus kita kerjakan? Lakukan keselamatan itu, hasilkan buah yang baik dengan keselamatan. Kalau misalnya kita katakan, saya Kristen, nggak percaya Kristen, ini salib nih gede, gitu kan. Tapi perbuatan nggak beda sama orang dunia. Selamat nggak sih? Jadi contoh nggak sih? Nah, gitu kan ya. Jadi orang Kristen suka cemoohin orang lain. Mulutnya lebih tajam daripada pedang. Jelek-jelekin orang lain. Nah, itu bukan gambaran daripada orang yang sudah dibenarkan secara hukum. Orang yang sudah dibenarkan secara hukum, pasti dia akan belajar untuk hidup sesuai dengan rancangan Allah. Pengudusan, sanctification. Yang kelak, ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, kita mengalami masuk dalam suatu kemuliaan Tuhan. Glorification. Sederhananya seperti itu, Bang Roni, Bang. Oke, sip, makasih nih. Berarti kalau Bung misalnya Roni, Bung Wempi. berarti kalau misalnya saya boleh rekap tadi nih dari yang Ko Andreas omongin ya, bahwa kalau misalnya kita justification itu adalah kita perubahan status ya kok ya, dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Nah, setelah kita anak-anak Allah, ada lagi satu tahap lagi ya, namanya adalah pengudusan. Pengudusan ya kita berbuat yang baik, kita berlaku kudus, nggak berlaku cemar gitu ya. Itu adalah ranahnya adalah sanctification ya. Nah, setelah sanctification kita pun nanti akan glorification, artinya kita akan dimuliakan, diselamatkan gitu ya. Nah, oke Bung nih, Roni, keren banget. sebetulnya ini, Bung Roni, apa yang kata si DS itu kemungkinan besar dia salah cara menyampaikan. Mungkin pengertiannya, jika kita terima Yesus, ngikuti jalan Yesus, tapi ketika kita tidak melakukannya, jaminan keselamatan itu nggak ada. Mungkin itu, kalau saya tangkap. Mungkin ya. Oke, gimana menurut pendapat Bung Wempi? Silakan deh. Iya, sepertinya mengarahnya ke situ ya. Mengarahnya, Bung DS itu mengarahnya, kita yang telah terima keselamatan, kita juga jangan lupa untuk kita menghasilkan buah-buah di dalam keselamatan. Ya. Betul. Masuk akal juga nih. Gimana Koim ini? Tapi menarik tadi ya, sebetulnya masuk akal juga berarti ya. Jadi kita sebagai orang Kristen nggak boleh marah-marah dulu ya. Jadi asalnya kan kalau misalnya dilihat di mana di ranah maya ini, orang-orang Kristen pada ngomel semua, pada marah-marah, pada maki-maki semuanya. Ini nggak benar, ini nggak benar. Ternyata mungkin ya, kita juga nggak tahu pemikirannya ya. Kalau misalnya kita telah dari timeline tadi ya, dari justification, kita dari dosa, terus kita jadi anak Allah ya. Terus kita ada lagi satu nih, sanctification, yaitu kita menghasilkan buah-buah yang benar, buah-buah yang baik gitu ya. Nah, ini yang mungkin disalah tanggapi mungkin. Ya. Cuman yang kita nggak terima dari ucapan DS itu di dalam Kristen tidak ada jaminan, itu salah. Nah, itu betul. Itu salah. Tapi kalau kita udah terima Yesus, tapi kita tidak menjalankan, tidak melakukan, yaitu keselamatan akan hilang. Jadi jaminan keselamatan akan hilang. Kalau dia si DS menyampaikan itu mungkin benar, tapi kalau di dalam Kristen tidak ada jaminan. Nah, itu salah. Saya akan nolak itu, ya pendapat itu. Gitu. Lagi tadi juga ngomong bagus banget ya. Kalau misalnya kita ada sebuah namanya dari Calvinis yang tadi ya, sekali selamat tetap selamat, maka doktrin ini akan berbahaya sebetulnya ya. Kita akan manusia akan hidupnya nggak karu-karuan sebetulnya, kelalaian dalam perilaku ya. Terus mengurangi semangat penginjilan. Ngapain kita penginjilan, orang udah udah ditentukan yang selamat dan yang enggak kan gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya total depravity itu kita berarti tidak punya free will sebetulnya. Ini yang agak riskan lah gitu ya. Karena apa? Karena semuanya sudah ditentukan sama Tuhan. Apain kita penginjilan kan gitu. Gimana nih? Ada lagi nggak yang mau diomongin? Ini keren nih. Ini kita baru 32 menit. Masih gimana hangat nih, suasana hangat nih. Iya, harus berimbang antara pengajaran yang diajarkan oleh Calvin maupun Yakobus Arminius. Ya, jangan
berpihak hanya kepada anugerah Tuhan, tetapi kita pun harus seimbang ya dengan apa yang dikatakan oleh Arminius juga ya. Kita harus mengupayakan kita melakukan keselamatan, menjalankan apa yang diselamatkan. Nah, ini apa namanya? Kalau misalnya ada nih ya, ada ya anggaplah ada orang Kristen lah ya. Misalnya, kalau misalnya percaya bahwa dia ini dengan hidup yang ugal-ugalan misalnya ya, dia tetap diselamatkan. Ini ada namanya teori baru sebetulnya, aliran baru, hyper grace ya. Hyper grace ya. Ini lagi rame juga nih hyper grace. Bahwa Yesus itu telah mati bagi kita untuk dosa lampau kita, untuk dosa yang sekarang, bahkan untuk dosa yang akan datang gitu loh. Berarti walaupun kita dosa yang akan datang itu pasti akan diampuni. Ini gimana nih? Apa namanya? Paham-paham hyper grace seperti ini nih. Ada masukan nggak? Ini kayaknya hampir sama dengan OSAS tadi ya. Sekali selamat tetap selamat ya. Ini gimana nih? Tapi mirip tapi kalau tidak ya. Tapi kan yang Andreas terangin yang tentang justification, sanctification, glorification-nya terjadi pada saat bersamaan. Ketika kita terima Tuhan Yesus, langsung kita di justification, langsung sanctification, langsung dapat glorification di satu peristiwa secara bersamaan, sehingga apapun yang kita lakukan di depan tidak berpengaruh terhadap keselamatan gitu ya. Ya Andreas gitu ya kok. Ya, kurang lebih gitu. Gitu. Tapi ini ada bedanya nggak sih yang seperti yang kita tadi omongin ini, yang OSAS ini dengan hyper grace ini ada nggak misalnya? Ini lagi rame juga karena apa ya? Ini penganutnya banyak juga. Tapi kita lihat coba secara alkitabiah, secara iman kita gimana nih? Coba Pak Wempi, Bung Wempi dulu deh, jawab Bung Wempi. Saya udah banyak ngomong tadi, capek. Jadi ya, gimana? Yang OSAS kan sekali selamat tetap selamat, kan? Ya kurang lebih ya sama lah dengan apa yang dikatakan oleh yang hyper grace. Sekali selamat tetap selamat. Ketika terima Yesus sebagai juru selamat, ya selama-lamanya keselamatan tidak akan hilang. Kalau yang sekarang lagi rame sebenarnya begini ya, tentang orang nggak percaya lagi terhadap agama, tapi mereka percaya adanya Tuhan. Jadi satu paham yang melanda sekarang, termasuk saya tinggal di kota Subang ya lah, di kota kecil aja di kota Subang, ada juga orang yang berpunya paham seperti itu, ya. Saya nggak percaya. Gimana Ko Wempi? Jadi orang nggak percaya agama tapi percaya Tuhan. Percaya Tuhan, ya. Jadi apa yang namanya gnostik gitu ya? Agnostik itu mungkin bukan. Kalau agnostis itu dia tahu Tuhan tapi dia masa bodoh kayaknya. Emang gua pikirin kayak gitu loh. Atau mungkin karena apa? Karena Tuhan itu belum bisa dibuktikan secara real gitu. Jadi agnostik itu adanya di tengah-tengah antara ateis sama kita yang teis di sini. Jadi agnostik itu tengah-tengah. Ini dia percaya adanya Tuhan, tapi dia juga nggak percaya 100%. Karena apa? Karena belum dibuktikan, tapi dia juga nggak percaya adanya Tuhan. Karena ya memang bukti-buktinya ada. Jadi dia ngambang di sini sebetulnya, di tengah-tengah antara ateis sama teisme sebetulnya kalau agnostik. Cuman tadi menarik yang disampaikan sama Ko Wempi bahwa orang itu tadi apa? Tidak percaya agama, tapi dia percaya Tuhan gitu ya. Betul ya. Cuman ya untuk beragama nggak mau gitu kan. Nggak mau. Tapi kalau Tuhan dia percaya, gitu kan. Sehingga dia menyembah Tuhan dengan caranya sendiri, ya dengan cuma apa ya? Kalau kata ini mah ya kayak Sunda Wiwitan, gitu kan. Kayak kalau Jawa ya kejawen, gitu kan. Jadi kalau ingat Tuhan cuma nyebut aja begitu ya, percaya adanya Tuhan, gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita telah tadi yang disampaikan sama Ko Wempi itu sebetulnya juga sama nenek moyang kita juga sudah dilakukan ya, animisme dan dinamisme ya. Jadi memang pada saat itu tidak ada agamanya itu ya mungkin ya apa ya? Bedanya agama dan kepercayaan itu apa sih? Kalau agama kan dia sudah ada kitab sucinya. Tapi kalau misalnya kepercayaan itu kan sebetulnya karena dia percaya aja di batinnya. Bahwa jadi tidak ada rules, tidak ada metodologinya sebetulnya. Jadi kalau
yang disampaikan tadi mungkin ada percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, itu mungkin lebih ke kepercayaan ya. Jadi ya nggak masalah juga sih Nggak mau sebetulnya. terikat juga lah mungkin ya dengan aturan-aturan agama lah gitu ya. Ya, Hmm. misalkan ya seenggaknya kalau misalkan dia pilih agama A, dia harus lakukan ini gitu kan. Dia percaya agama B, ya nggak mau terikat dengan aturannya mungkin gitu ya. Betul. Cuman yang harus kita pahami adalah ketika kita, baik itu kita beragama, baik itu kita bertuhan ya, kita juga sikap dan tindakan kita tetap harus konsekuen ya. Kayak misalnya kita ya, kita belajar teologi nih, teologi ya. Teologi itu apa sih? Teologi itu kan ilmu tentang Tuhan. Jadi teologi itu di dalam ranahnya itu kita bisa bertuhan ya, kita bisa beragama gitu ya. Kita juga bisa mengenal Tuhan. Jadi istilahnya itu komplit jadi satu. Nah, cuman eksistensinya itu kita harus dalam perbuatan kita. Perbuatan kita seperti apa? Kita percuma deh kalau misalnya ngakunya bertuhan, ngakunya beragama, tapi perbuatan kita atau sanctification kita kurang gitu ya. Tapi di Kristen ini jelas sebetulnya ya, bahwa kita bertuhan ya, kita beragama ya, agama. Kalau ngomong agama ini agak susah ya, Kristen ya. Cuman kan kita juga harus dilihat dari sanctification-nya. Sanctification kita seperti apa sih sebetulnya perbuatan kita? Apakah kita jadi berkat? Apakah kita jadi teladan atau gimana gitu? Gimana nih? Kemungkinan adanya kekecewaan ya dari orang tersebut terhadap agama ya. Ada orang yang ngakunya beragama tetapi cara hidupnya tidak jadi berkat, penuh dengan kemunafikan, sehingga mereka lebih memilih ya udahlah gue percaya Tuhan, tapi gue nggak mau beragama. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi sih. Cuman kita sebetulnya ya dalam konteks seperti ini, mereka itu adalah apa ya namanya ya, ladang misi kita, mereka itu adalah ladang pelayanan kita sebetulnya. Cuman kita jangan lupa bahwa itu kita sebagai manusia kita juga harus menghargai pendapat mereka ya. Jadi jangan sampai kita itu berantem gitu ya, ngajak mereka, menyesatkan mereka, kita nggak boleh. Jadi mereka tetap ladang pelayanan kita, mereka tetap ladang misi kita, tapi mereka juga pendapatnya tetap harus kita hargai gitu loh. Gimana Kak Andreas? Udah dapat wangsit belum nih? Pernah ketemu sama orang kayak gitu kok? Pernah ada ketemu. Saya nggak berani nyebut di sini nama orangnya. Kalau saya sebut mungkin Bung Wempi juga tahu orangnya. Ada di Kota Malang. Ada salah satu jemaat di Kota Malang. Ya, karena kekecewaan, dia udah aktif melayani dan segala macam. Tetapi karena ada satu kekecewaan dengan orang Kristen, akhirnya dia ngomong ke mamahnya gini, saya nggak perlu ke gereja-gereja lah. Yang penting saya percaya Tuhan itu ada dan saya tidak berbuat salah, saya tidak berbuat jahat kepada orang lain, tidak nyakitin orang lain. Yang penting saya baik, benar, hidupnya sudah cukup gitu. Jadi prinsipnya seperti itu dia. Nah, diajak oleh mamahnya, ayo kita ke gereja lagi, dia nggak mau, katanya gitu kan ya. Karena ada kekecewaan terhadap seorang hamba Tuhan yang notabene juga hamba Tuhan ini adalah juga anggota keluarga besarnya, siapa tantenya kalau nggak salah itu ya. Ternyata perilakunya dia bisa khotbah ngomong sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan di atas mimbar, tapi kelakuannya bertolak belakang. Nah, akhirnya membuat kekecewaan kepada dia. Nah, ini gitu kan ya. Ya, padahal kalau misalnya kita lihat ya, firman Tuhan jelas ya, bahwa kita jangan sampai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Kalau misalnya pertemuan-pertemuan ibadah, komunitas, itu ya artinya kita ada dalam satu wadah ya, ada dalam satu, ya kalau misalnya kita ngomong agamanya kita Kristen ya, kita ada dalam satu wadah agama Kristen ya. Walaupun kemanapun lah, gerejanya kemanapun, it's okay lah, nggak apa-apa. Misalnya, dia misalnya nggak suka sama, bukan nggak suka ya, crash, atau misalnya dia kecewa di gereja A, mungkin dia bisa nyari di gereja lain, itu nggak masalah sih menurut saya, daripada itu lebih bagus daripada dia nggak ke gereja sama sekali ya. Karena kalau misalnya kita ada komunitas itu otomatis kita lebih menguatkan ya, lebih lebih aware ya, lebih enak aja lah ada yang ngajak ngomong segala macam daripada harus sendiri-sendiri sebetulnya. Jadi pangkal masalahnya karena kecewa lah ya. Kecewa. Akhirnya berarti bahaya kecewa ya. Seorang Yohanes Pembaptis yang hebat aja ketika dia kecewa, dia meragukan Tuhan kan. Meragukan Mesias, kemesiasan Yesus. Kunjungin sama muridnya, lalu dia ngomong ke muridnya tuh, tanya sama Tuhan Yesus,
Diakah yang diutus, dia Tuhan kah, atau kita harus dia Mesias Nunggu yang kah? lain. Nunggu yang lain nih, katanya gitu kan. Nah, Karena benar-benar. kecewa. Tapi luar biasa jawaban Yesus pada saat itu. Kamu harus lihat itu ya. Apa namanya yang buta Yang melihat ya. Yang buta melihat, yang mati Yang buta bangkit. melihat, yang mati bangkit. Nah, itu adalah sebetulnya Tuhan Yesus mau ngomong gini, itu adalah tanda-tanda yang dilakukan Mesias sebetulnya ke muridnya itu. Jadi Yesus itu jawab bukan nggak perlu gue Mesias, nggak ngomong gitu, tapi Yesus itu ngomong berdasarkan kamu harus lihat nih, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, kan gitu. Itu adalah tanda-tanda yang hanya bisa dilakukan oleh Mesias. Jadi secara tidak langsung Yesus itu ngomong bahwa kamu nggak perlu nunggu yang lain, bahwa ini Mesias sudah datang sebetulnya, gitu mungkin. Bagus nih ya. Dari mana? Dari Tuhan semua agama sama sampai kekecewaan kita udah dapat semua nih konteks ngomongnya nih. Kan namanya juga ngobrol santai lah. Ya, obras. Obras ya, kita ngobrol santai lah. Kecewa itu memang manusiawi ya. Kalau misalnya kita ngomong lagi nih, ada yang lagi rame lagi nih sebetulnya. Orang yang apa ya, kecewa terhadap seorang hamba Tuhan lah ya, seorang hamba Tuhan ya. Dia kecewa terhadap pimpinannya, nggak mau dibina. Akhirnya dia keluar gitu ya. Menurut Ko Andreas sama Ko Wempi gimana nih? Ini hamba Tuhan loh ya, hamba Tuhan dia kecewa misalnya ya, sama nggak mau dibina misalnya nih. Gimana nih? Ya kalau menurut saya nih, teguran itu kan dalam tadi kitab Titus pasal pertama kan, teguran itu tegurlah mereka dengan keras supaya mereka sehat di dalam iman. Konteks sehat di dalam iman ini punya dua pengertian. Yang pertama, supaya mereka itu kuat menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, sehat secara iman punya pengertian, mereka berubah ke arah kesempurnaan Kristus. Jadi teguran itu bermanfaat supaya sehat di dalam iman. Kitab Amsal mencatat lagi kan, Amsal 29 kalau nggak salah ya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Nah, terus dalam kitab Ayub, ya, Ayub punya pengalaman. Berbahagialah orang yang ditegur oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya teguran itu bukan untuk menghancurkan. Teguran itu untuk menyehatkan secara iman, untuk memberikan hikmat, untuk memberikan kebahagiaan. Tetapi dasarnya manusia, ketika ditegur, ini secara medis ya, ketika ditegur, ada satu hormon yang keluar. Itu hormon apa gitu namanya ya, lupa saya. Hormon yang untuk pokoknya membela diri. Hormon pokoknya untuk memberontak. Nah itu udah dari zaman Adam dan Hawa juga udah ada kayaknya itu ya. Ketika ditegur, bukan gua yang salah, tapi ular gitu ya. Bukan. Nah itu berarti dari dulu memang udah ada itu ya. Pembelaan diri. Kalau kita baca Alkitab kan, yang teguran yang pertama nih, Adam dan Hawa tadi kan ya, yang Roni bilang, ketika ditegur, bukan saya salah, saya yang salah Tuhan. Ini Hawa. Hawa ditegur, bukan saya yang salah. Ular, nah saling menyalahkan. Lanjut Kain ketika membunuh Habel. Betul. Kain ditegur kan? Kain, di mana adikmu? Itu kan. Nah, Kain dia lepas tanggung jawab. Emang saya penjaga adik saya, katanya gitu kan? Nah, benar. Nah, Saul ditegur. Ketika orang Israel berperang sama orang Filistin, dia dalam keadaan terdesak, ketakutan, dia mempersembahkan korban yang harusnya dipersembahkan oleh imam, yaitu Samuel sebagai nabi. Tapi dia persembahkan. Samuel ngambek kan, marah. Lalu Saul ikut marah malah ya. Jadi ditegur itu, responnya itu ikut marah, lepas tanggung jawab, atau cari kambing hitam, gitu kan? Berarti dari zaman dulu udah ada ya yang kecewa karena ditegur ya, Kok ya? Bukan hanya sekarang aja ya berarti ya? Bukan lah, ditegur harusnya bersyukur, dibina. Malah udah, emang gereja cuma ini, saya keluar, bikin aja gereja baru, gitu kan ya. Mungkin seperti itu. Tapi walaupun kita percaya kalau misalnya pun keluar dari sekarang ya, dari proses yang sekarang, proses ditegur ya, dia pergi lagi ke tempat lain pun pasti akan mengalami hal yang sama ya. Karena apa? Karena ya tadi ya, mungkin pengudusan ya, sanctification ya. Sanctification-nya belum selesai di sini ya. Jadi walaupun kemana-mana juga tetap kena aja sebetulnya ya.
Ya, betul. Ayo Kak Andreas, gimana nih? Ya, ya manusia paling apa ya, susah untuk itu karena dampak dosa sih ya. Makanya kalau kita lihat dampaknya dosa itu apa sih? Karibat kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah memang pasti terputus, ya kan? Nah, kemudian selain hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan Allah terputus, juga hubungan antara sesama manusia itu juga menjadi ada konflik. Kenapa kita saling menyakiti? Contohnya aja antara Adam ketika jatuh dalam dosa langsung gara-gara wanita yang kau berikan untukku kan. Nah, ceweknya disalahin, Tuhannya juga disalahin ya kan. Konflik antara manusia juga konflik dengan Allah. Nah, tetapi juga masalah berikutnya adalah karena dosa kita juga kadang-kadang berkonflik dengan siapa? Diri kita sendiri. Kita nggak bisa terima. Saya bisa terima saya dilahirkan seperti ini. Saya dilahirkan seperti ini, saya seperti ini. Itu karena dosa lah kita tidak bisa mengucap syukur. Makanya kenapa banyak konflik seperti itu? Kita kadang-kadang berkonflik dengan diri kita dan tidak bisa akur dengan orang lain karena kita merasa diri kita sudah benar. Apalagi ada seorang hamba Tuhan yang tapi diceritakan, mungkin dia sudah menyatakan dia udah selamat nih, udah pelayan Tuhan, udah pelayan mimbar. Ketika dia ditegur karena perbuatan salahnya, dianggap saya udah benar loh, saya hamba Tuhan loh. Kamu negur saya seakan-akan kamu menyentuh egonya saya. Nah, di situ kebanyakan hal-hal yang terjadi. Akhirnya juga benar kalau dalam konteks ini kata si DS nggak ada jaminan, benar. Nah, udah jadi hamba Tuhan pun kadang-kadang jeblok lagi dalam satu dosa, ya kan? Kadang-kadang kita lihat memang dalam hal ini kalau kita lihat khusus untuk pelayan Tuhan memang harus ada sesuatu yang disebut apa mental. Jadi mentalitasnya dia harus diperbaiki. Mungkin kenapa? Karena dia mengalami satu kejenuhan dalam pelayanan. Kejenuhan dalam pelayanan, dia menghadapi masalah, sedangkan dia mau sharing ke siapa gitu kan ya, mau ngobrol sama siapa, dia cuma masuk aja di tong sampahnya gitu kan, sedangkan dia sendiri ada satu masalah kemana, nah akhirnya jadi boring lah, frustrasi lah, dan segala macam, akhirnya lebih mudah untuk disesatkan dan jatuh dalam dosa. Hamba Tuhan, banyak kasus-kasus yang sekarang lah terjadi lah ya. Berarti penting kita ngobrol kayak gini penting ya, supaya apa? Supaya kita bisa explore, bisa unek-unek gitu ya. Ngobrol aja santai. Berarti sebetulnya hamba-hamba Tuhan itu juga sebetulnya mereka juga ada apa ya, ada masalah sendiri ya. Nah, cuman masalahnya karena mungkin dia itu levelnya udah tinggi, kalau bisa dia cerita masalah yang kayak gini-gini, mungkin takutnya adalah penghargaan atau penghormatan terhadap dirinya mungkin turun, sehingga disimpan-simpan aja gitu ya. Jadi itu mungkin perlu yang namanya memang pembapaan ya, atau istilahnya tetap walaupun apa ya, dia sudah hamba Tuhan, tetap dia harus ada dalam sebuah tudung. Ada sebuah yang bagus sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari Lot sama Abraham ya. Lot itu bagus, artinya itu tudung ya. Lot itu artinya tudung. Nah, Lot ini artinya tudung, tapi dia nggak mau ada di bawahnya Abraham. Walaupun dia itu artinya tudung, artinya dia itu ada di bawah tudung sebenarnya. Cuman Lot ini nggak mau ada di bawah Abraham, makanya dia tetap larinya ke Sodom dan Gomora. Jadi ini adalah sebuah hal yang berbahaya sekali bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan kalau misalnya kita tidak mau ada di dalam sebuah tudung sebetulnya. Jadi kita bisa larinya ke Sodom dan Gomora gitu. Jadi ya ayolah kita sama-sama, ini juga teguran buat kita bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan lah, kita harus tetap ada di dalam sebuah payung, di dalam sebuah tudung yang kita sama-sama perginya melayani Tuhan gitu ya. Jadi ada apa-apa kita tetap bisa konsultasi ke atas kita ya. Aduh. Ada lagi nih yang mau diomongin nih. Kita udah ngomongin tadi masalah Tuhan Yesus ya, kita ngomongin agama juga, ngomongin kekecewaan kita. Oke, kalau misalnya ada lagi Kak Andreas, Komempi, kita udah 50 menit. Cukup lah ya. Cukup kayaknya. Cukup ya. Cukup lah. Untuk obrolan santai kita cukup lah hari ini. Cukup ya. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Kita 2 minggu lagi. Oke deh. Baik sahabat Berea Channel semuanya dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami ya, obrolan santai ya. Walaupun santai tapi tetap
Kami percaya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya dapat berkat, dapat insight yang baru, message yang baru ya. Kami percaya ini adalah channel yang dibuat agar kita itu adalah mengerti apa yang kita percayai. We must understand what we believe ya. Kita percaya ya. Teman-teman jangan lupa bahwa minggu depan hari Sabtu kita akan share untuk khotbahnya KWMP ya. Teman-teman saksikan, saya pastikan teman-teman akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Oke, terima kasih. God bless. Bye-bye. Thank you Kak Andreas, KWMP. God bless. Semuanya. Kayaknya perlu lebih menarik kita ngomongin